lain. Di Pulau Jawa budaya adat istiadatnya lain. Di Jakarta orang-orang Betawi pun adat istiadatnya berbeda. Malam ini kita banyak melihat penampilan, beragam penampilan, beragam warna yang ditampilkan tidak ada lain budaya yang bernapaskan Islam. Terakhir kita dihibur dengan keluh kesah. Walaupun saya tidak bisa berbahasa Aceh, tetapi dari lantunan yang mendayu-dayu yang disampaikan oleh saudara saya Rapi, kebetulan beliau ini juga punya niat, innamal a'malu binniyat. Beliau itu mencalonkan diri menjadi orang parlemen. Beliau sedang mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi kalau nanti ibu bapak ke TPS, coblos beliau. Nggak apa-apa, beliau dari Partai Keadilan Sejahtera. Memang mesti begitu sekarang, jangan bermain di bawah tanah. Kalau bermain di bawah tanah itu adalah cara-cara Yahudi. Ibu bapak tahu orang Yahudi? Yahudi suka bermain di bawah tanah. Kita jangan bermain di bawah tanah. Kita bermain di permukaan tanah. Karena kita akan kembali kepada tanah. Manusia ini rugi besar kalau selalu bermain di bawah tanah. Nanti pepatah orang Arab mengatakan yastaquna minanas wala yastaquna minallahi. Kau bisa bersembunyi di hadapan orang, tetapi kau tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Sampaikan. Saya di mana-mana berdakwah, saya tanya kepada panitia masjid, panitia tabligh akbar, siapa kira-kira anggota DPR yang mau mencalonkan diri? Lapor ke saya umumkan. Bagaimana Ustaz kalau PDIP? Lapor ke sini. Bawa semua ke sini. PDI, Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN. Nah, yang terakhir saya sebut Partai Aceh. Ini kan ada pertarungan presiden, hati-hati. Tabligh akbar begini kita mesti jaga kondusivitas. Ada TNI, ada Polri, ada Barakuda di belakang. Orang Islam ini tidak perlu kita takuti. Saya dulu sebelum beragama Islam banyak menghina dan memfitnah Islam. Setelah saya mendapat hidayah pada tanggal 11 Oktober tahun 2006 masuk ke dalam Islam, baru saya tahu apa yang saya fitnahkan terhadap Islam semuanya salah besar. Agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama yang paling sempurna yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ibu bapak berpikir bahwa agama Islam ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya melanjutkan apa yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau. Itulah sebabnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, mengajarkan, mendakwakan Islam, orang-orang kafir Quraisy, ahli kitab, orang-orang Yahudi tidak senang dengan beliau. Mereka bertanya kepada Rasulullah, agama apa yang engkau bawa ini wahai Muhammad? Maka turunlah ayat, Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin Qul aina salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi agama Islam yang kita anut, agama Islam yang kita yakini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selawat anak-anak saya tadi mengatakan Muhammadun Ambiyah. Rasulullah disebut sebagai Sayyidul Ambiyah, penghulu dari semua nabi. Bapak dari semua nabi adalah Ibrahim alaihissalam. Agama Islam ini adalah agama yang bersumber dari agama Ibrahim. Suatu ketika saya menonton acara Damai Indonesiaku. Saya menonton sebuah tayangan dakwah di stasiun TV swasta TV One dengan judul Damai Indonesiaku. Ada seorang ustadz, beliau sekolahnya di Kairo, beliau belajar di Mesir. Beliau mengatakan bahwa agama Ibrahim adalah agama yang bersumber dari 3 agama. Lalu beliau sebutkan agama Ibrahim itu katanya bersumber dari 3 agama. Yang pertama dia sampaikan agama Yahudi, yang kedua agama Kristen, dan yang ketiga agama Islam. Saya langsung bicara di depan televisi, ini betul-betul celaka 12. Ustadz sudah belajar sampai ke Mesir, berkata bahwa Ibrahim ada 3 agama di dunia yang berakar dari Ibrahim katanya. Agama Samawi, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Ini betul-betul kalau ditelan oleh umat, dakwah model begini sudah terjadi penyesatan yang luar biasa. Agama yang bersumber dari Ibrahim hanya 1 agama, agama Islam. Agama Yahudi namanya Yudaisme, kitabnya adalah Talmud. Agama Kristen, kitabnya adalah Perjanjian Baru. Agama Islam, kitabnya adalah Al-Quran. Al-Quran berisikan semua kitab para nabi. Termasuk di dalam Al-Quran itu adalah kitab Injil Isa alaihissalam. Salah satu ayat Injil yang ada di dalam Al-Quran yang menegaskan tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayatnya? Quran surah As-Saff ayat yang ke-6 yang kita peringati malam ini. 2 golongan yang paling tahu akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang pertama yang tahu Nabi Muhammad akan datang sebagai nabi adalah para nabi. 3.500 tahun Musa memimpin Bani Israel, baru datanglah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa datang, tugas Nabi Isa hanya 1, menyampaikan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa izqala Isa ibn Maryamah ya Bani Israilah inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Golongan yang kedua yang paling tahu akan datang Nabi Muhammad adalah ahli kitab, para pendeta dan ahli kitab. Umur 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh pamannya berdagang di Syam yang mengatakan beliau akan datang sebagai nabi adalah pendeta Bukhairah.
Jadi yang mengatakan akan datang Rasulullah sebagai Nabi adalah para Nabi, khususnya Nabi Isa alaihissalam. Injil yang telah disampaikan Isa, itu yang kita pakai sekarang sebagai Al-Quran. Jadi tidak ada agama yang paling benar, agama yang dibawa oleh para Nabi, itulah sekarang Islam. Saya mempelajari kurang lebih 8 tahun, Pak Wakil Bupati. Dalam kehidupan kami orang Manado ini, saya dari suku Manado, Pak, Sulawesi Utara. Orang Manado ini tidak sama dengan orang Batak. Orang Batak ada yang marga Nasution Kristen, ada Nasution Islam. Orang Batak ada marga Siregar Kristen, ada juga Siregar Islam. Orang Manado nggak ada, Pak Wakil Bupati. Tapi kalau Bapak berkunjung ke Manado sekarang, tahun 2019, orang Manado itu sudah 51% beragama Islam. Kita di Aceh sini mayoritas Islam. Saya kemarin baru pulang dari Kota Padang. Orang Padang dan orang Aceh ini sama, Pak, fanatisnya beragama Islam. Saya berdakwah, bukan saya yang bicara. Kaset VCD saya sampai ke pulau namanya Mentawai. Sampai ke Mentawai, satu gereja orang Kristen yang ada di Mentawai, mulai dari pendetanya sampai kepada jemaatnya, 700 orang memeluk agama Islam. Kita orang Islam ini kadangkala tidak lagi mengindahkan, tidak lagi menghargai perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam keadaan politik semacam saat ini, saling curiga sudah tidak ada lagi. Kalau saya boleh pakai bahasa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, sudah tidak ada kehangatan kita berwarga negara. Saya kemana-mana menyampaikan dakwah selalu. Dikatakan oleh panitia masjid, hati-hati Ustaz. Hati-hati apanya? Hati-hati karena sekarang ini adalah tahun politik. Saya katakan ini bukan tahun politik, ini tahun kekacauan politik. Siapa yang bikin kacau? Yang bikin kacau bukan masyarakat. Yang bikin kacau politik yang ada pada tahun-tahun ini bukan masyarakat. Dari pejabat sampai kepada ulama sudah tidak memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga umat ini terbelah. Kalau orang tanya kenapa umat ini terbelah, cuma satu jawabannya, itu di spanduk sana. Coba tengok ke belakang sana. Coba tengok ke belakang sana. Itu yang bikin pecah umat. Ini bicara politik ini sama dengan permainan bola. Kita kalau bikin maulud begini, orientasi pembicaraan kita cuma 4. Yang pertama kita bicara tentang amanah. 4 sifat yang melekat di dalam diri Nabi Muhammad. Yang pertama, beliau amanah. Yang kedua, beliau sidik, jujur. Yang ketiga, beliau tablik, suka berdakwah. Dan yang keempat, beliau cerdas. Tapi ulama-ulama sekarang ini kan kesana kemari bukan berdakwah. Pakai sorban, pakai sarung kemana-mana, bukan berdakwah. Apa? Cari suara. Ini kalau yang ceramah begini politikus, Allahu Akbar, jamaah banyak begini.
Makanya kan Nabi katakan kiwamud dunia bi arbaati asa. Tertibnya dunia ini bergantung pada 4 perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Sempat saya dengar tadi yang dikatakan oleh saudara saya Rapi, mereka berkeliling Aceh. Di Aceh bukan ancaman kristenisasi. Di Aceh saat ini sedang diancam oleh pergaulan bebas. Bahkan ada anak-anak Aceh yang sudah mengkonsumsi narkoba. Kenapa jadi begini? Karena ulama sudah tidak lagi berdakwah. Coba, kalau ada janda muda di sini, coba tanya. Coba tanya kepada janda muda yang ditinggalkan suaminya pergi kawin lagi. Tanya, segala macam bergulat di pikirannya. Memikirkan ekonomi, memikirkan pendidikan anak-anak ke depan. Sama dengan umat Islam ketika ditinggalkan oleh ulama. Makanya saya sarankan kalau ada ulama-ulama di Aceh sini yang dengar malam ini, jangan jadi cawapres ke depan. Akan cari pemimpin. Cari pemimpin seperti karakter Nabi Muhammad. Amanah, jujur. Dalam pertandingan sepak bola itu wasit harus jujur. Ini ada polisi, ada tentara, ada wakil bupati. Siapa mereka? Ada ulama. Mereka adalah wasit. Mana yang pemain-pemain itu, Ustaz? Itu yang di spanduk-spanduk itu. Itu pemainnya itu sana. Itu pemain semua itu. Pemain semua. Nah, kita sebagai pendakwah, polisi, tentara, pemerintah adalah wasit. Kalau wasit sudah jadi pemain, inilah akibatnya. Pecah umat Islam. Saya sering berdakwah, saya katakan begini. Ada orang bilang umat Islam sudah pecah. Ya memang pecah. Kenapa pecah? Jawabannya sederhana, karena Pak Ma'ruf terjun ke dunia politik itu. Itu jawabannya. Itu mau bantah sama saya. Kalau jadi wasit yang baik. Wasit yang baik bukan cuma baik, wasit juga harus jujur. Masa orang suka bermain di lapangan sampai patah kaki wasit tidak tiup? Ini kan sudah terjadi. NU dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah dengan NU, Banser dengan FPI. Nah ini kata Nabi, bi'adlil umara, pemerintah yang adil. Kalau pemerintah tidak adil, maka manusia lain akan memakan sebagian manusia bagaikan serigala memakan kambing. Ini yang terjadi saat ini. Orang kafir yang bermain. Saya dulu waktu di Leiden sidang pendeta sedunia tahun 94. Waktu itu pastor Paulus Yohanes II masih hidup. Sekarang dia sudah di neraka karena sudah mampus. Dia yang mengatakan open the Christ, buka pintu bagi Kristus. Tahun 2020 orang-orang Kristen akan memimpin Indonesia. Sekarang coba ibu bapak datang ke gedung-gedung kementerian, coba. Dulu kalau kita tanya siapa yang menjadi dirjennya, Ibrahim, Abdullah, Muhammad, Sulaiman, Yunus. Tapi kalau ibu bapak datang ke gedung kementerian sekarang ini, coba masuk ke dalam, tanya siapa dirjennya, Matius, Stefanus, Stetanus, Robertus, Sepritus. Jangan bilang tidak bahaya. Bahaya, dalam keadaan bahaya. Makanya saya bilang sebagai pendakwah, sebagai wasit yang benar. Bukan cuma benar, jujur. Udahlah, nggak usah berpolitik sebagai ustadz. Pokoknya 2019 coblos Prabowo, kan begitu.
Allahu Akbar. Oh, kesempatan banyak begini. Mau ngomong apa? Aceh, insya Allah nggak apa-apa. Itu ada spanduk di depan. Ada Pak Ma'ruf, ada Pak Jokowi ngadap ke saya lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Besok juga panitia undang, Haji Jamal undang, datang ke sini. Mokhtar Ngabulin, Abu Jongos. Nah, suruh ceramah. Yakin saya cuma satu sap yang datang. Orang Aceh nggak, orang Manado aja mau pilih Prabowo. Ya, itu tuh wasit yang baik. Katakan hak, kulil hak, walau kana muron. Katakan kebenaran itu walau pahit. Tadi Haji Jamal sudah pesan sama saya, Ustadz, nggak usah singgung-singgung. Oh, dalam hatiku tunggu sajalah. Saya nggak peduli, memang begini ceramah saya. Ya, minimal paling ditangkap penjara. Kalau nggak penjara kan mati. Illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Kalau Allah izinkan ya ia masuk. Saya baru ketemu Ronaldo kemarin. Saya tanya kepada Ronaldo, "Dok, apa tat? Ente kok nggak main lagi di Real Madrid?" "Iya tat, anak sudah pindah ke Barcelona." Ronaldo pindah ke Barcelona sekarang. Pindah ke mana Ronaldo? Juventus. Pak Wakil Bupati, lihatlah. Tidak bisa dibohongi. Tahu dia di mana Ronaldo pindah. Begitu juga rakyat sekarang ini sudah tidak bisa dibohongi. Tahu dia peristiwa di Italia sana, Spanyol, Ronaldo pindah ke Juventus, dia tahu, bukan ke Barcelona. Dikasih pilihan, Bu, ada gambar ini, Bu, gambar 1 atau gambar 2? 2. Enggak, saya tanya ibu-ibu, Pak. Menko Info, suruh pilih nomor 1 atau nomor 2. Bu, ini bukan politik. Saya tanya ibu, nomor 1 atau nomor 2? Ibu tetap nomor 2. Ibu siapa yang gaji? Yang gaji ya orang Aceh. Yang gaji ya masyarakat. Pak Wakil Bupati aja tadi gugup berhadapan dengan masyarakat. Saya lihat dari bawah. Gugup kenapa? Karena Pak Wakil Bupati tahu amanah yang diberikan oleh rakyat. Saya pernah juga ceramah di Kalimantan. Di samping saya orang berpangkat tinggi. Maulud Nabi. Diminta oleh panitia memberikan sambutan. Beliau berdiri dan beliau sampaikan, kita sampaikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mualaf dia, perwira tinggi. Saya bilang salah komandan, bukan Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Oh, tapi saya baru tahu, oh memang dari atas begitu. Ala hadiniyatu suratul Fatihah. Nah, maksudnya begini, kita bukan negara Islam. Kita bukan negara Islam, tapi mencari pemimpin yang amanah. Sholat, nggak usah orang tahu. Nabi Muhammad itu Nabi yang memang dipilih oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Sebelum beliau datang, ribuan tahun sebelumnya para nabi sudah mengatakan akan datang Ahmad bin Abdullah. Amanah, jujur, fatona, tablik. Beliau ini orang yang amanah dari kecil, dipercaya oleh masyarakat yang ada di Mekah. Beliau memelihara kambing tetangga. Beliau adalah orang yang diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Al-Amin Nasution nggak tahu apa sudah bebas atau belum dari penjara itu.
Beliau juga orang yang jujur, diserahkan tanggung jawab, diserahkan pekerjaan mulia. Beliau amanah. Dan beliau tabligh, suka berdakwah. Nah, kita sekarang ini, saya ini Pak Wabub kesana kemari, orang tidak tahu bahwa saya ini membayar dosa-dosa di masa jahiliyah. Saya pertama kali masuk Islam ini mengetahui Islam itu benar bukan di Indonesia. Saya mengetahui Islam itu benar justru di Israel. Orang Yahudi itu agamanya Yudaisme. Kitabnya adalah Talmud, bukan Taurat. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Nabi Muhammad datang, barulah dia membawa semua kitab para nabi. Termasuk di dalamnya itu adalah Taurat dan Injil. Mana kitab itu? Yang kita pakai sekarang, Al-Quran. Kitab orang Kristen itu bukan Injil. Kitab orang Kristen itu adalah dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Justru itu yang mendorong saya masuk Islam. 8 tahun saya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, melihat isi Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Saya ajak istri saya, ajak anak saya, ayo kita masuk Islam. Bukan karena mau kawin. Banyak orang masuk Islam ini karena mau kawin. Masuk Islam karena kesadaran kepada Allah. Membaca isi Al-Quran satu saja. Kalau saya temukan ada ayat yang berhubungan antara agama Islam dengan Ibrahim, saya akan masuk Islam. Ayat yang tadi itu yang saya baca. Ternyata ajaran Islam ini mempunyai hubungan yang kuat dengan agama Ibrahim. Lalu jemaah bertanya sama saya, kenapa Ustaz masuk Islam? Saya jawab, Tuhan saya di Israel dalam bahasa Yahudi namanya Yeshua Hamashiach. Di Eropa namanya The Christ Jesus. Di Arab Isa Al-Masih. Di Indonesia Yesus Kristus. Saya khawatir tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Makanya saya masuk Islam. Semua orang Kristen, orang Islam semuanya sudah salah. Orang Islam juga ikut-ikutan ngucapin Selamat Natal. Maruf Amin kemarin begitu kan? Pak Maruf Amin sebutkan 2016 yang mengucapkan Selamat Natal haram. Saya bantah, tidak. Yang mengucapkan Selamat Natal tidak haram. Tahun 2018 kemarin beliau baru sebut Selamat Hari Natal. Katanya haram 2016. Ulama bagaimana ini? Itu kata Nabi, ihsar salasa asnafin minanasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al-ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai. Tahun lalu beliau juga ngomong, nanti bulan Oktober akan ada mobil banyak SMK. Sampai sekarang 2019 belum ada mobil. Kemana tuh mobil itu? Pak Maruf ini saya setuju kalau beliau kemarin jangan cawapres, langsung presiden. Wakilnya Habib Rizik Syihab. Oh kalah Pak Prabowo sama Pak Jokowi, kalah, insya Allah kalah. Tapi kalau beliau jadi cawapres begini, maka saya komando kepada seluruh masyarakat, pilihlah Pak Prabowo. Karena kalau pilih beliau kasihan nanti. Beliau ini jangan kita tetap hormat, gambarnya pun jangan kita sentuh. Sampai ada aturan KPU, orang gila boleh katanya masuk TPS. Saya sudah bilang sama istri saya, Mak, kalau 17 April tahun 2019 saya juga mau ke TPS, pura-pura gila. Assalamualaikum. Memang sudah tidak waras kita ini sekarang. Orang gila masuk ke TPS, milih, coblos.
Saya cuma khawatir bukan nyoblos berak di situ, siapa yang cebok itu. Agama yang mulia, Nabi yang datang menjadi rahmat bagi, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil, jadi sempit karena kepentingan politik Islam Nusantara. Nggak boleh. Kiblat dari agama Islam itu adalah Saudi Arabia, bukan Islam Nusantara. Islam di Nusantara. Jadi saya kira ibu bapak, kita harus lebih sabar dalam menghadapi tahun-tahun politik seperti ini. Kan kita saling curiga. Umat Islam apalagi seperti di Aceh ini kan mayoritas beragama Islam. Saya pertama kali masuk di Aceh ini tahun 2011, diundang di PD oleh Abu Kutakrum. Sekarang beliau ini mungkin sudah umurnya sudah 100 tahun lebih ya Pak Haji. Sebab dulu saya 2011, beliau sudah 90 tahun lebih. Dari Medan saya bawa mobil dari Jakarta, kemudian singgah di Medan, menempuh perjalanan 5 jam dari Medan menuju Lok Sumawe. Tiba di Lok Sumawe itu jam setengah 4 subuh. Saya katakan sama istri saya, ayo mak, kita sudah masuki Serambi Mekah. Cepat kita turun ke masjid. Untuk apa paksa-paksa? Iya cepat, ini Serambi Mekah. Kalau kita lambat turun berwudu, nanti tidak kebagian saf kalau kita sholat. Jangan main-main. Nanggro Aceh Darussalam ini Serambi Mekah. Begitu turun saya lihat mana ini umat, jamaah tidak ada. Nah, belum ini kan Serambi Mekah. Imamnya menyeberang jalan, kakinya tinggal diseret-seret begini. Allahu Akbar. Masuk ke masjid, istri saya mulai marah sama saya. Kau bilang banyak jemaah. Iya, ini Serambi Mekah. Sebentar lagi datang itu full lah kebagian saf kita nanti. Sudah kau di sana di bagian belakang. Karena memang baru masuk Islam kami. Tunggu imamnya azan. Saya masih hafal betul azan imam itu. Lambat sekali. Saya pun jadi mengantuk. Begitu imam takbir, saya lihat tidak ada kuku manusia, cuma berdua kami. Memang Serambi Mekah kosong jemaahnya. Allahu Akbar. Di mana-mana begitu. Saya 3 hari begitu masuk Islam, pingin ke masjid, ditegur oleh ketua MUI, jangan ke masjid Pak Yahya. Kenapa Pak Kiai? Antum masuk Islam tapi belum sunat. Oh begitu ya. Sunat dulu baru bisa masuk masjid. Oke lah kalau begitu Pak Kiai, silakan besok disunat. Allahu Akbar. Ini yang datang sunat ini orang Muhammadiyah. Kalau ketemu di jalan dengan saya, dia ucapkan selamat pagi, saya jawab dengan ekstrim, pagi pendeta. Ya memang pagi, siapa bilang siang? Ternyata dia yang mau sunat. Mampus saya ini. Begitu disunat 3 hari, saya ajak istri saya sholat berjamaah. Ayo kita sholat mak, kamu jadi imam, saya jadi makmum. Berapa rakaat pak? Ente mainkan 20 rakaat. Sholat subuh 20 rakaat. Istri yang jadi imam. Menghadap kiblat belum tahu apa tuh istilah kiblat. Di mana ada jendela kamar, saya bilang itu jendela kamar, itulah, tengok ke sana. Dah sujud berdiri, datang orang yang membimbing syahadat, langsung dia tegur, Pak, kiblatnya salah. Sholat subuh bukan 20 rakaat, cuma 2 rakaat. Ibu tidak boleh jadi imam, bapak yang jadi imam. Saya bilang saya nggak bisa berdiri, masih sakit ini. Begitu saya masuk Islam, sudah disunat, tinggal di Jakarta. Ahok tidak sunat, agama Kristen, tidak masuk Islam, pakai kopiah, pakai sorban, bebas masuk masjid, boleh. Ada juga saudaranya satu, Tanu Sudibyo, Hari Tanu Sudibyo, boleh masuk masjid tanpa disunat. Inilah
Orang kafir memang yang menghancurkan ini. Orang munafik, orang-orang Islam yang turut bekerja sama dengan orang-orang munafik. Sama mereka, disuruh perangi oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannam wa bi'sal masir. Ini yang terjadi sekarang ini. Kalau orang kafir yang kita lawan nggak masalah. Indonesia ini orang kafir nggak pernah menang. Dalam sejarah dunia pun orang kafir nggak pernah menang melawan Islam. Tapi yang kita hadapi sekarang ini adalah permusuhan sesama Muslim. Siapa yang membuat itu? Orang-orang kafir, pemodal-pemodal asing di luar sana. Lihatlah elit-elit politik saling berkelahi. Masyarakat di bawah tidak tahu mana yang akan dipilih. Ada istilah sekarang cebong dan kampret. Ya, kalau saya yang bela-bela Prabowo begini itu disebut kampret itu. Yang bela Jokowi disebut cebong. Kasihan. Orang kafir yang membuat ini. Kita berkelahi di lapangan, orang kafir tepuk tangan, mereka bertempik sorak. Nah, momen yang seperti ini kita melaksanakan Maulud Nabi. Marilah kita bersatu, apapun golongan organisasi Islam kita. Kemarin ada kiai di Jawa yang mengatakan hanya orang NU yang diterima sholatnya, yang diterima khutbah Jumat. Saya sudah 12 tahun beragama Islam, buka-buka Al-Quran, nggak ada tuh saya dapat nanti orang NU meninggal dunia surganya agak ke kanan, lampu merah Alfamart belok kiri. Orang Muhammadiyah mati surganya agak ke kiri, nggak ada. Saya sudah keliling, nggak pernah saya bergabung dengan organisasi Islam manapun. Saya berdakwah sendiri, menyatukan umat Islam yang kunut atau tidak kunut, dan juga tujuan saya adalah mengislamkan orang-orang kafir. Tapi jangan semua mereka masuk Islam. Nanti siapa yang di neraka? Orang tua saya, keluarga saya, alhamdulillah di Manado sana, mayoritas sudah beragama Islam. Bebas saya berdakwah ke sana. Tidak ada membicarakan soal mazhab, hal khilafiyah yang ada di dalam Islam. Saya datang berdakwah selalu memperkenalkan bahwa dulunya kami adalah kafir dan sekarang kami sudah beragama Islam. Begitu masuk Islam, tidak pernah berhenti. Alhamdulillah, sampai hari ini saya berdakwah keliling Indonesia. Mobil saya ini masih di Padang, Sumatera Barat. Kemarin bulan lalu saya pulang dari Lok Sumawe. Di perjalanan di Simpang Titi Perlak, kami, suami istri dan anak kami masuk ke dalam jurang karena mengantuk. Dari Sabang mampir ke Lok Sumawe ceramah, dan mobil kami masuk ke dalam jurang jam 2:30 subuh. Begitu mobil saya masuk ke jurang, sudah tidak ada mobil lewat di jalan. Ada orang yang turun, orang Aceh. Mereka turun, mereka lihat, Allahu Akbar. Ustaz Yahya, kenapa Ustaz? Saya bilang mobil saya masuk ke jurang. Mobil itu masuk, yang tahan cuma 3 batang pisang yang kecil. Saya angkat anak istri saya pindah ke aspal. Yang semua yang datang menolong saya pada waktu itu bukan tolong angkat mobil. Mobil sudah di jurang, mereka cuma selfie dulu Ustaz. Saya suka nonton di YouTube, sekarang baru ketemu. Saya cuma tengok ke langit, Allahu Akbar. Untunglah bukan jatuh di daerah kafir. Kalau jatuh di daerah kafir, ini dia. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sudah lama kami membunuh kamu, sekarang tidak pernah ketemu, sekarang ketemu, habis kau. Alhamdulillah. Angkat mobilnya, kami berdakwah. Kebetulan ini saya naik pesawat karena jadwalnya terlalu mepet. Besok saya pulang ke Jakarta, singgah di Padang, berkeliling berdakwah, kemudian pertengahan Maret berangkat ke Solo, Jawa Tengah. Tujuannya berdakwah, menceritakan tentang kebesaran, kemuliaan yang melekat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sudah banyak acara yang kita lewati tadi. Saya dari bawah situ duduk mendengar banyak sekali nasihat-nasihat yang sudah disampaikan di dalam tari-tarian budaya adat masyarakat Aceh.
Saya juga dari tadi subuh belum istirahat, Pak Wakil Bupati. Dijemput tadi sore jam 4 tiba di bandara dan langsung menuju ke sini, dibawa ke tempat acara. Memang agak waktu juga ini saya akan berangkat jam 6 pagi menuju transit ke Medan langsung ke Jakarta dan kemudian besoknya ke Padang. Jadi saya kira ini ajalah yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting adalah jagalah ukhuwah Islamiyah, kita tetap bersatu dan jangan lupa 2019 kita tetap menjaga kondusivitas negara kita ini. Pilihan kita ialah satu kali saja Allah berikan kesempatan untuk kita mencari pemimpin yang amanah bagi bangsa dan negara ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Kiai. Kita berpisah dari tempat ini, kita bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.